Assalamualaikum. Ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menginputkan data ke dalam SQL menggunakan perintah insert into. Nah, sebelum saya menginputkan data ke dalam SQL, saya terlebih dahulu membuatkan sebuah tabel. Oke. Nah, di sini saya membuat tabel di dalam database coba dan di skema tes. Untuk membuat database dan membuat skema, sebelumnya saya juga sudah bahas di video sebelumnya. Membuat tabel saya juga sudah bahas di video sebelumnya. Nah, kali ini untuk membuat tabel dengan tipe data berbeda, saya gunakan karena saya mau menginputkan data yang tipenya beda-beda. Oke ya, jadi saya buat di database coba, kemudian di skema tes dengan nama tabel tipe data. Oke ya, jadi nanti tabel saya punya satu kolom dengan nama data auto increment yang tipe datanya integer. Propertinya ada identity 1,1 dan tidak boleh not null atau tidak boleh kosong. Nah, maksudnya gimana? Data auto increment ini adalah data yang misalnya kamu menambahkan data ke dalam, maka dia akan membuat nomor urut otomatis 1 tanpa kamu menginputkan nomor urutnya. Kemudian ketika kamu menambah data yang kedua, dia akan otomatis membuat nomor urut 2, begitu seterusnya, nambah 1, nambah 1. Nah, data auto increment ini bisa kamu gunakan untuk membuat nomor urut pada saat kamu menginputkan data. Misalnya apa? Nomor. Nah, nomor itu kan berurut kan. Kamu bisa pakai tipe data auto increment dengan tipe datanya integer. Propertinya identity 1,1 tidak boleh kosong. Nanti dia otomatis membuatkan nomor urut. Kemudian kalau misalnya kamu mau menyimpankan angka, nah menyimpan angka kamu bisa pakai data integer ini. Oke, misalnya kamu mau nyimpan angka 3, angka 4, angka 5, 1000, 2000, kamu bisa pakai integer. Oke, data integer ini. Nah, tapi kalau misalnya kamu mau menyimpan pecahan, misalnya yang dimaksud dengan pecahan itu apa? Ada nilai di belakang koma. Contohnya IPK. Kalau IPK itu 3,85, berarti di belakang koma ada 2. Nah, berapa digit gitu ya? Berarti ada 3 digit, 1 digit di depan koma dan 2 digit belakang koma. Nah, itu kan bentuknya sudah fix ya. Udah rapi tuh, nggak bisa misalnya di belakang koma ada 10, ada 15, ada 20. Nah, kalau datanya sudah fix, satu di depan koma dan 2 di belakang koma, kamu bisa pakai data desimal ini. Nah, tipe data desimal kamu bisa tentukan mau berapa angkanya. Kemudian di belakang koma mau berapa. Misalnya kalau IPK kan ada 3 angka. Misalnya 3,85 ada 3 angka, berarti 3 gitu ya. Ada di dalam IPK itu, misalnya 3,85, berarti 85-nya itu adalah digit di belakang koma, 2 digit belakang koma. Misalnya mau 4 di depannya, kemudian mau 4 digit, 2 di depan, 2 di belakang, bisa. Berarti ini 4, 2. Tapi kalau misalnya mau di depannya bisa 10, di belakangnya cukup 2 saja, berarti kamu bisa setting nih di sini. Ya, ini jumlah angkanya, kemudian ini jumlah di belakang komanya. Jadi ini angka di depan koma ditambah angka di belakang koma. Itu untuk yang desimal. Dia lebih rapi dalam menyimpan data yang formatnya pecahan.
bisa kamu gunakan untuk menyimpan format angka yang pecahan itu float. Nah, float ini bedanya dengan desimal, dia tingkat akurasinya lebih tinggi. Misalnya di belakang komanya itu bisa sampai 15 digit gitu ya, atau hampir 20. Nanti kita lihat berapa digit di belakang koma kalau pakai desimal, berapa digit di belakang koma kalau kita pakai tipe data float. Nah, ada lagi float, ada lagi tipe data yang namanya money. Money juga digunakan untuk menyimpan data pecahan gitu ya. Nah, tapi tetap float yang lebih tingkat di belakang komanya tuh lebih banyak kalau kita pakai float dibanding pakai money. Gitu ya. Jadi kalau kamu mau nyimpan data pecahan, kamu bisa pakai desimal, bisa pakai float, bisa pakai money. Nah, yang mana yang lebih rapi? Yang lebih rapi adalah yang desimal. Yang mana yang lebih tingkat akurasinya lebih banyak di belakang koma? Float. Yang mana setelah itu kamu bisa pakai yang mana? Pakai money. Jadi ada 3 tipe data yang bisa kamu gunakan untuk menyimpan data pecahan. Lalu kalau mau menyimpan teks gitu ya, teksnya ini sudah fix atau yang belum fix. Nah, kalau teks yang sudah fix, misalnya kamu maunya NIM mahasiswa itu 12. Oke, NIM mahasiswa nggak boleh cuma 5 kalau diisi, dia harus isi 12. Nah, kamu bisa pakai char. Nah, contoh saya data char ini 5. Kalau saya isi 4 bisa nggak? Nggak bisa, karena dia char ini adalah menyimpan data string atau teks yang sudah fix nilainya. Ya, seperti NIM kan fix ya, 9 karakter. Jadi kamu bisa pakai char. Lalu kalau misalnya mau nyimpan nama itu kan nggak bisa kita tentukan nama harus 10 karakter, nggak bisa. Jadi kita pakai apa tipe datanya? Kamu bisa pakai varchar. Nah, misalnya apa nama saya gitu ya, Julpa Salsabila. Oh, karakternya lebih dari 10 ya. Nah, kalau misalnya teman kamu cuma namanya Tony, nah karakternya cuma 4 gitu ya. Kalau nanti diisi cuma 4 bisa nggak? Bisa, tapi pakai tipe data yang varchar. Jangan kamu pakai char. Varchar itu meskipun datanya sampai 5 atau nggak sampai 5 nggak apa-apa, sampai 50 atau nggak sampai 50 kalau pakai varchar boleh gitu. Jadi varchar ini ukurannya lebih fleksibel gitu. Lalu tipe data yang berikutnya kan masuk ke kategori tanggal. Nah, tanggal dan waktu. Kalau misalnya tanggal, hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 10 bulan 5 tahun 2020 misalnya gitu kan. Nah, kamu bisa buat di sana dengan tipe data tanggal, date-nya berapa. Kemudian kalau mau ini jam berapa ya? Jam 8. Nah, kamu bisa pakai time gitu ya. Date, time. Kemudian nanti kita lihat bagaimana format penyimpanan untuk menyimpan data tanggal dan menyimpan data jam. Lalu kamu mau menyimpan data, misalnya ada 2 nih atau beberapa data yang bisa disimpan ke dalam, misalnya ya atau tidak. Kolom ini hanya bisa menyimpan data ya atau menyimpan data tidak, alias kamu batasi. Kamu nggak bisa nyimpan data dengan kata-kata lain selain ya atau tidak. Misalnya apa? Status mahasiswa, aktif atau tidak aktif gitu ya. Maka caranya gimana? Kamu bisa pakai varchar, tentukan berapa karakter seperti itu ya. Lalu di sini kamu tambahkan constraint check. Nah, constraint checknya gimana? Ya ini harus di ya atau tidak ini, kolom ya atau tidak ini hanya bisa diisi ya atau tidak gitu ya. Gitu. Atau misalnya jenis kelamin. Kalau jenis kelamin itu hanya bisa diisi laki-laki dan perempuan. Berarti kamu bisa tulis di sini keterangannya, nama kolomnya jenis kelamin, varchar misalnya 10 gitu boleh ya, nggak boleh kosong. Kemudian tambahkan constraint check-nya, dia harus ya. Kemudian
atau dia bisa laki-laki atau dia bisa perempuan. Oke ya, pastikan kamu sedang aktif di database coba, atau biar memastikan kalau kamu tuh lagi aktif di database-nya, kamu bisa tekan yes coba gitu ya. Jadi kita pakai database coba, lalu kita memasukkan data ke dalam tabel. Nah, memasukkan data ke dalam tabel kita pakai perintah query-nya insert into. Nah, insert into digunakan untuk kamu menyimpankan data ke dalam tabel gitu ya. Kemudian nama tabelnya. Oke. Nah, buka kurung ini adalah nama-nama kolom yang mau kamu isi datanya gitu ya. Jadi nama-nama kolom ini dapatnya dari mana ya? Dari nama-nama kolom yang kita buat gitu ya. Nama kolom dari tabel yang mau kita isi datanya. Lalu tadi kan kita ada buat kolom auto increment. Nah, kalau kita lihat di sini, kita mau isi tipe data, tapi di sini kolomnya nggak semuanya ada, auto incrementnya nggak ada. Yang ada mulai dari data integer, data desimal, data float, data money, data char, data varchar, tanggal, jam, dan ya atau tidak. Nah, kenapa insert into untuk kolom yang auto increment itu nggak perlu, karena dia otomatis. Jadi kamu nggak perlu menginputkan nilainya atau value-nya untuk kolom itu. Jadi untuk nilai yang lain aja, karena dia sudah otomatis dibuatkan oleh sistem gitu ya, otomatis berurut dia. Nah, jadi kita masuk ke kolom-kolom yang lain. Jadi untuk kolom auto increment nggak usah edit, nggak usah edit atau nggak usah masukin. Jadi tambahin yang mana? Tambahin yang data-data untuk kolom yang lain. Misalnya data integer. Nah, jadi kalau mau menyimpan tipe dengan tipe data integer, kamu cukup langsung misalnya inputkan aja nilainya 10, 20, 30, 40, 50. Udah, kita aja. Nggak usah pakai tanda petik. Lalu kalau yang numerik nggak usah pakai tanda petik begini. Ini hanya untuk teks dan tanggal. Untuk numerik nggak usah ya. Jadi misalnya kalau yang integer kan numerik, jadi cukup buat aja angkanya berapa. Lalu kita mau simpan data desimal. Nih saya sengaja uji coba nyimpan data desimalnya 3,123456789. Kemudian saya simpan lagi data float 123456789, 123456789. Sama saya simpan data money-nya nih. Nah, ini data money juga sama. Saya mau buatin dia 12 belakang koma 2 3456789 0 tuh kan 123456789. Nah, saya mau lihat dari tipe datanya desimal, float, data money. Nanti yang nyimpan data di belakang koma itu yang lebih banyak yang mana? Kok tadi saya bilang kan data float nyimpan data di belakang koma lebih banyak. Kita buktiin gitu ya. Nah, lihat nih. Lalu saya mau simpan ini untuk data integer, kemudian data desimal ini saya simpankan nilainya. Lalu untuk data float, jadi setiap apa dipakein koma ya. Data float, data char, data money, ulang-ulang. Ini data integer. Oke. Data desimal, data float, nih, data money, ini,
Kemudian data char. Nah, data charnya ini kan 5, saya simpan 1, 2, 3, 4, 5. Lalu data varchar. Varchar tadi kan kita buat, tadi kan varcharnya tipe datanya ukurannya 50. Saya simpan kurang dari 50. Harusnya sih bisa, karena kan ukuran data untuk yang varchar tuh lebih fleksibel daripada si char itu. Lalu untuk tanggal, untuk penyimpanan data di kolom yang formatnya adalah date atau tanggal, itu tahun dulu. Jadi ini tahunnya dulu, kemudian bulannya. Sudah bulan baru tanggal. Nah, ini garis penghubung ya. Jadi tahun garis penghubung, bulan garis penghubung, garis penghubung tanggal. Baru dipakai tanda petik. Jadi untuk yang tanggal petik dulu tahun garis penghubung, baru bulan garis penghubung tanggal petik, tutup petiknya. Gitu ya. Terus untuk yang jam gimana? Untuk yang jam kamu bisa simpan, buka dulu tanda petiknya, jamnya, lalu titik 2, menitnya, titik 2, detiknya, bahkan sampai hitungan detiknya pun kamu bisa simpan. Itu ya untuk yang jam. Nanti kita lihat ya. Lalu sekarang saya mau nyimpan data ya atau tidak. Nah, ini saya simpan yang ya dulu ya, ikutin yang normal dulu. Oke, kalau kamu sudah ketikkan query seperti ini, ya. Setelah kita mengetikkan query ini, sekarang saya mau execute query-nya. Kita execute query-nya. Oke, lalu kita lihat hasilnya. Pakai perintah select bintang from nama tabelnya. Bintang tuh untuk menekan, bintang tuh untuk menampilkan semua isi data ya. Oke, ini tabelnya udah ada nilai autocomplete kan otomatis 1 ya. Lalu tadi yang kita isi 10 time integernya, lalu data desimalnya. Nah, data desimalnya kan tadi kalau kita atur di kolomnya ini kan dia 32 ya, berarti ada 31, 2, 3. Nah, 2-nya kan di belakang koma nih. 2 di belakang koma, jadi 3,12. Rapi kan kalau kita pakai desimal. Lalu kalau kita pakai yang tipe datanya float tadi ya, ini bisa simpan sampai 15 angka di belakang koma. Oke, kalau yang mana bisa simpan angka di belakang koma. Jadi kalau mau yang lebih akurat nilai di belakang komanya, itu kita bisa pakai yang float, tipe data float ya. Kalau mau pakai money juga boleh, cuman di belakang komanya cuman ada 5. Tapi kalau pakai desimal, mau rapi, mau fix, kamu bisa pakai itu. Kamu bisa atur berapa karakter di belakang koma, di depan koma, pakai desimal aja, rapi. Lalu kalau yang char ini kan dia 5 nih, bisa simpan kan 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kalau yang data varcharnya dia nyimpan nih walaupun nggak sampai 50 ya, fleksibel. Kalau jam tanggal nih, tanggal tahun 2020 bulan 5 tanggal 29 jam. Nah, ini yang saya bilang tadi, saya gedein deh biar nampak. Nah, kalau jam ini kan ini jamnya, menit, detik. Nah, ini bisa hitungan detiknya pun dia bisa dibuatkan misalnya. Gitu, berapa banyak tuh di belakang koma. Tetap ya. Gitu. Kemudian ini ya atau tidak. Oke. Nah, sekarang saya mau input yang agak aneh sedikit gitu ya. Kita mau melanggar aturan. Cile. Contoh, kita mulai dari yang ini tadi nih. Kita kan
ini kan memang gak usah diinput, jadi nanti di query-nya juga gak usah diinput. Nah, contoh saya mau input data lagi, tapi datanya saya mentelin sedikit. Ini kan harusnya 2 di belakang koma. Nah, kalau lebih kan dia bisa menyusutkan sendiri kan. Sayanya cuma 2 aja. Ini yang belakangnya nggak dipakai. Kalau saya kosongin 3,1 gimana? Lalu kalau yang ini saya buat 1,9, 3,19, apakah di belakangnya nanti dia tambahin koma-komanya lagi, bisa simpan enggak gitu ya, atau ditambahin nolnya banyak, kita lihat. Lalu kalau yang ini nggak pakai koma, bisa simpan. Terus itu dulu ya untuk yang format pecahan dan angka. Oke, saya uji coba sedikit. Nah, lihat nih, kalau yang desimal tuh konsisten ukurannya 2. Lihat ya, yang desimal nih konsisten nih bentuknya, 2 digit di belakang, 1 di depan. Nah, kalau data float ini ukuran di belakang komanya enggak tidak fix. Nah, kalau yang ini data money-nya kalau nggak dikasih koma, dia kasih 2 digit di belakang koma gitu ya. Oke, nampak ya perbedaannya. Lalu kalau misalnya saya mau gara-garain yang char ini, kan bukti ini kalau char itu kalau di input kurang dari 5 bisa nggak? Karena kan tadi kita bikin fixnya 5. Bisa nggak dia di input kalau kurang dari 5? Oke ya, saya copy aja. Nah, teman-teman bisa coba ikutin query ini ya. Misalnya saya bikin dia lebih, bisa simpan nggak ya? Sakit, gak bisa karena melebihi. Ini gak bisa dia simpan, kan lebih kan. Terus kalau kita misalnya 4, bisa simpan nggak? Nah, 4 bisa, tapi kalau lebih dia tidak bisa simpan. Jadi char itu harus harus fix, datanya fix ya, nggak boleh lebih gitu. Nah, kalau kurang bisa simpan, masih bisa ternyata. Dan kalau misalnya ini tadi kan kita cuman bisa simpan ya atau tidak. Kalau saya simpan no, mau nggak ya? Kita lihat execute constraint checknya bekerja nggak. Nah, nih dia langsung muncul nih constraint checknya, tipe data ya atau tidak hanya bisa diisi kalau dia ya atau tidak. Dia nggak mau simpan ya atau tidak gitu, nggak bisa kan. Oke, itu cara untuk insert data. Jadi query untuk menginsert data atau menambahkan data dengan tabel yang berbeda. Misalnya nih, ini tabelnya gitu ya. Ini tabelnya dengan tipe data yang berbeda. Cara inputnya gimana? Nah, cara inputnya adalah kamu bisa pakai query ini. Untuk yang angka nggak usah pakai tanda petik, tapi untuk yang teks, string, tanggal, waktu, kamu pakai tanda petik di depannya gitu ya. Nah, kalau untuk menampilkan keseluruhan data, kamu bisa pakai query select bintang from nama tabelnya, dan nanti dia nampil tuh semua semua data yang ada di
tabel tersebut. Nanti saya juga punya satu video sendiri untuk membahas mengenai query select ini ya, query untuk menampilkan. Oke. Lalu bagaimana cara saya mau menghapus kolom? Nah, menghapus isi ini kamu bisa pakai delete. Oke. Delete, apa yang mau di delete? Misalnya delete semua isi yang ada di dalam tabel, ya udah delete aja, delete nama tabel. Nah, isinya langsung habis, terhapus. Kalau kamu tampilkan lagi, udah habis, udah kosong datanya. Jadi kalau memang mau hapus data yang ada di dalam tabel, kamu tinggal ketikkan delete nama tabelnya, nanti dia sudah terhapus sendiri semuanya gitu. Nah, kalau misalnya mau menghapus satu baris saja gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu mau menghapus satu baris saja, ini contohnya saya buat beberapa data ya. Nah, misalnya kalau kita lihat di sini kan ada data 6, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Saya mau hapus yang nomor 6 gitu ya. Jadi saya tinggal di sini aja. Where nama kolomnya data, auto incrementnya sama dengan 6 misalnya gitu. Execute. Tuh. Jadi nomor ya, mau lihat lagi, nomor 6 juga udah nggak nampak lagi. Nah, kalau misalnya kalau saya mau mengubah isi data yang ada di dalam tabel, tapi nggak semua isi data. Misalnya saya mau ngubah nih yang nomor auto incrementnya yang nomor 7, nanti data integernya saya ganti jadi 15 gitu. Jadi misalnya saya mau mau update ya, berarti mau ubah nih kolom yang ini, data nomor 7, tinggal ketikkan update, nama tabelnya apa, berarti tes tipe data. Oke. Lalu set, apa yang mau di set? Nah, saya mau setting ini nih, data integer. Nah, data integer ini mau saya set jadi 15. Nah, kalau saya cuma buat seperti ini, oke ya, saya buat kayak gini, update, execute, maka pas saya mau tampilkan, ini berubah jadi 15 semua. Saya kan nggak mau begitu, saya maunya yang nomor 7 ini aja yang datanya jadi 15 gitu kan. Nah, oke lah, saya ganti lagi jadi 120. Oke. Di where yang mana nih? Nih, auto incrementnya, auto increment nama kolomnya, tapi tipe nomor yang 7 gitu. Nah, waktu saya update, execute. Oke, waktu saya mau lihat datanya pakai select from, nih 120 yang lain nggak berubah ya gitu. Sama kalau mau delete, misalnya saya mau delete yang data integernya itu 15, yang 120 nggak saya delete. Nah, saya bisa nih delete, tipe data, yang ininya saya ganti jadi data integer. Oke. Yang ini nih saya mau hapus 2 ini nih.
yang 15 ini 2 nih mau saya hapus nih, 2 kolom ini nih mau saya hapus. Caranya nggak usah hapus 8, 9, nggak usah gitu, langsung aja nih 2 ini kan yang 15 nih saya mau langsung hapus 15 ya. Oke, jadi delete ini fungsinya untuk menghapus isi data, kemudian update kita gunakan untuk mengubah isi data yang ada dalam tabel. Lalu kalau kita mau secara spesifik mengubah satu baris atau satu kolom, nah ini nama kolomnya gitu ya. Nah kalau misalnya baris yang mana, ini spesifiknya kamu pakai where gitu ya. Oke, sampai di sini, sampai ketemu di vlog berikutnya.